Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas untuk edisi kali ini bersama saya Ani Purnama. Iya, malam ini kita akan berbincang-bincang bersama tamu spesial ya yang sudah hadir di RRI. Kita akan membahas soal bank sampah. Wih, biasanya kalau ngomongin soal bank itu urusannya dengan uang ya. Tapi ini ada bank sampah loh pendengar. Kita akan berbincang lebih jauh dengan narasumber saya malam ini, tetap di Ruang Komunitas. Iya, spesial sekali malam hari ini ada tamu yang sudah datang di RRI. Seperti janji saya tadi, kita akan ngobrol lebih jauh tentang bank sampah bersama pakarnya nih. Ada Ibu Dwi Retnowati. Beliau ini adalah pegiat bank sampah. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Makasih udah hadir di RRI ya Ibu ya. Oke, Ibu Dwi ya panggilannya? Iya. Oke. Jangan ibu lah. Apa tuh? Mbak aja ya. Masih muda saya, biar awet muda. Biar awet muda. Oke Mbak Dwi, ini kalau kita ngomongin soal bank sampah, yang pertama kalau dengar kata bank itu biasanya identik dengan perbankan, masalah keuangan dan sebagainya. Tapi kemudian kalau dirangkai dengan kata selanjutnya ada sampah, bank sampah. Kalau kita dengar kata sampah itu kok ya kotor, identik dengan gimana ya, nggak mau deh deket-deket sama itu ya. Tapi ini kok bank sampah gitu. Nggak banyak loh orang yang kemudian mendedikasikan kesehariannya untuk bank sampah ini. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih untuk pendengar, apa sih sebenarnya bank sampah dan kenapa Mbak Dwi ini terpanggil untuk kemudian menjadi penggiat bank sampah. Halo Sobat RRI. Pendengar? Oh iya. Halo pendengar RRI. Kenalkan, saya Dwi Retnowati, biasa dipanggil Mbak Dwi ya. Saya dibilang ketua bukan, tapi lebih enaknya katanya direktur. Karena gini bank ya Mbak ya. Mantap, direktur bank sampah Mawar yang ada di perumahan Pondok Marengan Indah ya, tepatnya lokasinya, dan di Desa Marengan Dayan. Mungkin bagi pendengar RRI mau berkunjung atau saling kenal, monggo silahkan. Dari awal dibentuknya bank sampah itu karena satu, mirisnya melihat sampah berserakan. Terus bagaimana kita mengurangi sampah, bagaimana kita ini menjaga bumi yang kita punya dari titipan anak cucu kita. Bukan warisan untuk mereka, tapi ini titipan mereka ke kita. Bagaimana kita cara rawatnya gitu. Dari hal miris itu sebenarnya pemerintah setempat pun sudah melakukan banyak program, tetapi jika di bawah diam saja, ini akan menjadi sesuatu yang pincang. Gitu. Jadi pemerintah memprogramkan dan bergerak, masyarakat support dan bergerak, sama-sama bergerak, insya Allah ada progresnya. Seperti itu. Kalau kenapa dinamakan bank dan sampah? Kalau bank identik dengan uang gitu. Ini dengan sampah. Sampah kan mohon maaf menjijikkan atau apa gitu. Kotor. Memang benar. Tetapi sampah apa dulu? Gitu. Sampah apa dulu? Di bank sampah yang diterima. Ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Jadi sampah itu ada dua macam. Ada yang basah kering. Khalayak umum biasa mengenalnya. Kita sebut biasanya organik dan anorganik. Nah, biasanya yang di bank sampah kan, yang dibawa berjalan atau disetorkan ke bank sampah, apapun itu model sistemnya, itu adalah sampah anorganik. Kalau di masyarakat biasanya mudah dikenal dengan roporo, rongsokan, barang bekas, besi tua. Ya? Semua itu bisa dijual, ditampung di bank sampah kami, bisa diuangkan tunai, ataupun mungkin mengikuti program kami yang kami punya. Ada juga yang ditabung. Ditabung seperti apa? Ada yang kadang kita memandang sepele itu sampah. Sampah yang kita produksi dari setiap rumah tangga. Karena kita harus tanggung jawab ya. Sampah kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab siapapun. Sampahmu tanggung jawabmu. Jadi sebisa mungkin kurangi dulu sampah yang kita produksi. Yang kedua, gunakan ulang yang masih bisa, biar tidak banyak memproduksi sampah. Yang ketiga, sampah yang sudah terproduksi kita pilah. Yang memang harus lari ke TPA sebagai residu, ya sudah lari ke sana. Yang tidak bisa lari, apakah ada potensi lain di balik itu? Di situ
ada potensi ekonomi juga, yaitu bisa diuangkan. Kemana pendengar RRI? Ke bank sampah terdekat di lokasi penjenengan semua. Kalaupun ini yang sekarang saya bahas adalah bank sampah Mawar ya, yang saya kelola, jadi bisa ke bank sampah Mawar, bisa diuangkan secara tunai. Dan bisa juga memilih program kami. Ada program yang dikonversikan ke tabungan emas, ada program yang dicairkan kala tahun ajaran baru, ada program yang dicairkan kala Ramadan. Untuk menambah penghasilan ataupun mungkin modal ibu-ibu menjelang hari raya Idul Fitri. Cocok banget nih. Sosialisasinya gimana untuk masyarakat? Alhamdulillah kalau kami awalnya kan memang terbentuknya dari skup RT dulu. Terus kita bertahap berkembang skup desa, RW terus desa. Terus di mana kitanya itu apa namanya tadi Mbak? Mensosialisasikannya. Pertama biasanya kita masuk ke PKK RT. Kita masuk ke Dharma Wanita PD. Kita masuk ke sekolah-sekolah ataupun sebaliknya, sekolah datang ke kami ataupun ibu PKK datang ke kami. Jadi cara menularkan ilmu persampahan ini ilmu persampahan yang bermanfaat ini banyak cara, bisa datang ke kami ataupun undang kami datang. Jangan takut dengan mengundang kami, tidak banyak syarat. Yang penting Anda sudah memilah sampah, kami sudah happy. Kenapa? Dengan memilah sampah setidaknya sudah membantu bumi ini bertahan lama dan merawat bumi yang dititipkan anak cucu ke kita. Setidaknya mengurangi juga sampah yang berjalan ke TPA sebagai residunya. Itu gimana sih Mbak caranya buat memilah dan memilih sampah tuh gimana sih? Kalau di rumah ya, pendengar RRI, biasanya kita tidak lepas dari kemasan botol plastik, tidak lepas dari kemasan plastik ataupun kemasan kertas, kaleng, seperti itu. Kita yakinkan diri kita dulu, mulai dari diri kita sendiri. Ajak yang mau, jangan ditunda. Setelah itu kita bedakan dulu, sampah wajib minimal di rumah ada 2 sampah pemilah, di mana ada yang kering, mana ada yang basah. Itu ya. Jadi kalau yang basah biasanya bisa diolah menjadi pupuk, dimasukkan mesin komposter atau kita buat juglengan, lubang, kita timbun, bisa menjadikan pupuk. Saat kita ingin menanam tanaman, jadi media tanam, tinggal nambahi sedikit tanah bisa ditambahkan sedikit tanah ataupun media lain. Kalau untuk yang kering ini, pendengar RRI, sejenis botol, plastik, kertas, kita sisihkan dulu. Kita bawa, kita kumpulkan, kita timbangkan, atau kita jualkan ke bank sampah terdekat dengan kita. Kalau tidak ada masih di dekat kita bank sampah, penjenengan menjual ke rup-rup keliling, itu sama saja. Jadi itu sebenarnya nanti rup-rup keliling itu yang menjual ke bank sampah atau gimana? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu, dan mereka juga sama. Di konvensional mendengar mungkin bank sampah building ya, jadi bangunannya ya, kita datang ke sana. Itu kami, bank sampah Mawarnya. Kalau bank sampah yang pernah dengar bank sampah detail yang di bank detail yang dijemput iurannya per bulan, ya itu semacam mereka yang membeli rup-rup keliling. Sama. Sebenarnya tujuannya yang penting di tiap rumah sebagai produsen atau penghasil sampah yang paling utama di masyarakat itu sudah memilah dulu. Jadi dengan memilah baru ada rute ke bank sampah. Setidaknya setelah dipilah dari hasil sampah, misal skup RW, RT desa yang terkumpul di TPS terkurangi untuk menuju ke TPA. Seperti itu. Jadi dipilah ya, dipilah per rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga itu kata Mbak Dwi tadi harus punya paling enggak 2 tempat untuk sampah pemilah.
tempat sampah ya istilahnya ya, Iya. ada sampah ini loh khusus Basah. kalau basah dan kita ini untuk kering. Nah kita sebagai anggota di dalam rumah itu harus ngasih tahu nih sama Ya, anggota keluarga mengedukasi, yang lain, harus mengedukasi anggota keluarga. ini loh nak, kalau sampah basah taruh di sini, nanti sampah kering taruh di sini. Nah itu sosialisasi untuk masyarakat selain dengan jemput bola ya Ya. istilahnya Mbak Dwi mendatangi komunitas-komunitas seperti Siap. misalnya ibu-ibu PKK, Dharma Wanita atau di sekolah-sekolah, itu biasanya hal apa lagi nih yang dilakukan untuk mensiarkan bank sampah Oke. ini loh. Soalnya ini kelihatan sepele tapi penting banget loh Iya. Mbak Dwi. Biasanya kalau sudah dengan gerakan kita jemput bola ataupun antar bola ya ke komunitas-komunitas ibu-ibu terutama, kita juga tidak lepas memberikan himbauan. Himbauannya bisa slogan-slogan yang tertempel, bisa juga banner-banner yang tertempel, ataupun kita berinovasi. Misalkan beberapa waktu lalu Bank Sampah kami mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis berbayar botol bekas. Oh, Jadi, mantap. Di mana itu? Kapan? Di Bank Sampah kami 2 minggu sekali, biasanya di hari Sabtu atau Minggu. Oh, alah. Jadi kita Tapi bisa datang ke sana. setelah tahun 2002 kalau nggak salah tersendat ya karena banyak faktor. Sayanya dengan aktivitas saya mungkin agak padat, jadi agak tersendat hingga detik ini. Tetapi warga meminta di situ Bu, dengan misal warga kok bisa ya bahwa hanya sekantong kresek saya bisa mendapatkan tes gula darah, tes kolesterol, Wih. tes asam urat, tensi, timbang badan, Iya. dan saran pengobatan. Oh. Memang tidak memberikan obat kami karena kami tidak ada tenaga kedokteran yang membawa obat ya. Sebatas hanya alat dan memeriksa saja, pemeriksaan yang tidak menyeluruh gitu ya. Jadi setidaknya tujuan kami, ibu-ibu sudah mengumpulkan sampah, mengelola sampahnya, tergiring arahnya dibawa kemana, ke bank sampah. Bonusnya buat beliau apa? Beliau bisa mengetahui cek kesehatan beliau berkala. Nah, dimaksudkan ke depannya setelah tahu kondisinya, beliau bisa mengambil tindakan, mau kemana, dibawa ke dokter mana, harus apa. Setidaknya kita tahu dulu ya, tentang kondisinya ya. Seperti itu. Waduh, Itu contoh keren. inovasinya yang kita punya kemarin. Iya, ini Seperti untuk itu. 2023 kapan nih dihidupkan lagi? Kalau 2023 sebenarnya pengen segera ya, kan kemarin kita juga bekerja sama tidak Bank Sampah Mawar sendiri yang bergerak, tetapi dengan satu komunitas yang kebetulan isi anggota komunitas itu adalah mahasiswa-mahasiswa kesehatan. Jadi untuk sekalian mereka menyalurkan ilmu tentang tensi, mengetes kesehatan itu tadi dengan cek gula darah, kolesterol apa itu. Nah, tapi tidak terlepas mungkin kami tempat, ibarat kata kami penampung sampah yang dibawa oleh si pasien. Tetapi ada donatur juga di balik kami yang menyediakan alat kesehatan. Jadi sebenarnya tinggal merangkai komunikasi kembali, menjalin komunikasi kembali. Insya Allah tidak lama pun jika memang permintaan warga semakin banyak itu diadakan kembali, ya insya Allah akan segera diadakan kembali. Ditukar apa itu Bu? Kenapa? Ditukar dengan apa? Ditukar dengan pemeriksaannya. Jadi kan biasanya Enggak, kalau maksudnya masyarakat tuh bawa apa? Bawa sampah bawa apa botol, gitu? ya. Oh botol. Bawa botol. Botol bekas. Nggak hanya botol, sebenarnya sampah rup ya. Bisa kertas, bisa gelas plastik, bisa pecahan-pecahan mungkin bak plastik ya. Ya sampah rup yang mereka bawa seperti mereka berkunjung ke bank sampah, setor sampahnya ya sampah itu yang ditukarkan untuk membiayai pemeriksaannya. Kalau itu seperti itu. Terus banyak yang istilahnya gini, mohon maaf kalau Madura itu hobi emas ya, ibu-ibunya gitu ya, hobi emas. Jadi itu satu poin ke saya, di mana bank sampah kami itu bekerja sama dan dapat CSR dari BUMN lewat PT Pegadaian Persero kala itu. Ada program namanya tabungan emas. Kita gaungkan di mana hasil sampah yang ditabung yang biasanya dapat uang tunai, jika tidak ingin ditabung diambil di Ramadan ataupun tahun ajaran baru, bisa dikonversikan ke tabungan emas ke depannya. Jadi kita kerjasama dengan PT Pegadaian. Keren ya Bu Jadi ya. banyak yang mau dikerjakan. Tapi ya masalahnya itu Ibu,
punya aktivitas lain. Iya, Iya. ini kan istilahnya kalau saya sebagai wanita, saya adalah ibu dan istri. Jadi di mana izin pertama dari suami itu adalah hal mutlak. Jadi izin itu harus saya kantongi dan saya harus pandai membagi waktu saya menjadi 3 untuk masyarakat sebagai istri dan sebagai ibu. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong soal Direktur Bank Sampah sendiri dari Bank Sampah Mawar ya. Ada berapa sih Mbak Dwi anggotanya yang membantu Mbak Dwi gitu? Kalau kepengurusan inti adanya cuman 5 kalau nggak salah. 5 ya? 5 kepengurusan inti. Tapi kalau untuk tenaga misal antar jemput, tenaga sortir itu ada 3. Seperti itu. Oke. Jadi semua total dengan Mbak Dwi ada 6 apa 5 dengan Mbak Dwi? Sekitar 8 lah dengan 8 tenaga ya? sortir, tenaga angkut kalau kita memang kondisional memerlukannya kan. Oke. Nah Mbak Dwi kalau misalnya ada pendengar nih masyarakat yang lagi mendengarkan siaran kita malam ini terus penasaran gitu ya. Saya punya banyak loh sebenarnya sampah-sampah yang bisa didaur ulang di rumah. Ini gimana sih caranya buat menghubungi Mbak Dwi? Oke. Karena di sekitar rumahnya barangkali tidak ada bank sampah. Itu supaya diuangkan, supaya jadi tabungan, apalagi tabungan emas, itu gimana caranya? Ya, untuk pendengar RRI yang berminat bergabung dengan kami Bank Sampah Mawar, cukup datang di lokasi bank sampah kami di perumahan Pondok Marengan Indah ya, di sebelah Masjid Al-Mukhlisin. Jika dalam kondisi tertutup, bisa langsung tanya ke masyarakat sekitar, di mana rumah Mbak Dwi Sampah, insya Allah pasti ketemu. Jadi kalau Mbak Dwi saja banyak mungkin, tapi kalau Mbak Dwi Sampah hanya 1 masih. Tapi saya pengen muncul Mbak Dwi yang lain, berharapnya muncul kawan yang lain biar banyak ya, dan semakin sampah ini bisa teratasi gitu ke depannya. Jadi kalau untuk yang pengen bergabung, monggo silakan dicatat nomor saya mungkin boleh ya. Boleh. WA saya 082 336 015 452. 082 33 6015 452. Iya. Wah. Jadi nanti bisa saling tanya jawab bagaimana prosedurnya. Tetapi jika memang mau cuplikan seperti apa, sebenarnya sangat mudah. Tinggal Anda datang, membawa sampah yang sudah Anda pilah, mendaftarkan diri sebagai anggota, dan mau memilih program yang mana. Mau ditabung yang diambil hari raya, atau yang diambil di tahun ajaran baru untuk suplai bisa membeli alat tulis ya. Ataupun dikonversikan ke tabungan emas. Mau yang mana? Monggo, semuanya bisa dipilih. Oke, baik. Bebas. Mbak Dwi, ini apa sih manfaat yang Mbak Dwi dapatkan ya secara pribadi dari mengelola bank sampah ini? Ada nggak sih manfaatnya? Jujur ada lah. Sesuatu, insya Allah niatnya gini Mbak. Kalau hal baik ya, hal baik insya Allah memberikan jalan yang baik pula. Dari kita mengelola sampah yang dinilai tidak berharga sebelumnya, itu manfaat yang diambil banyak banget. 1, terutama ke lingkungan. Jumlah sampah pun terkurangi, itu 1. Manfaat kedua, mengedukasi masyarakat ataupun keluarga sendiri ataupun saudara sendiri bahwa sampah itu bisa dikelola. Jadi dikelola seperti apa? Bisa yang dikonversikan uang mungkin masuk ke bank sampah, bisa juga dibuat kerajinan daur ulang juga menjadi nilai tambah ekonomis. Bisa juga dikelola menjadi pupuk saat kita pengen bercocok tanam. Nah, jadi sebenarnya manfaatnya banyak banget. Dari di mana misal kita hobi menanam bunga, biasanya medianya kita beli. Kalau kita membuat kompos sendiri, kan sudah berkurang tuh biaya komposnya. Nah, kita tidak usah beli. Itu 1. Yang 2, misalkan kita masih memproduksi sampahnya kita buat daur ulang, kita jual lagi juga punya nilai ekonomis. Andai kata tidak bisa menjualnya Ibu, katanya, Mbak Dwi aku tidak bisa jual, digunakan ulang dengan fungsi yang lain.
juga bermanfaat. Tuh, seandainya ke bank sampah pun diuangkan juga bermanfaat. Yang paling utama adalah safety bumi. Menurut saya safety bumi. Karena apa? Manfaat itu yang harus kita gaungkan, kita gembar-gemborkan. Kenapa? Jujur, buminya satu, Iya. isinya banyak. Nah, dan jika pola kesadaran kita merawat lingkungan itu tidak kita ubah dari sekarang, bumi ini akan sakit, bumi ini akan rusak. Nah, padahal ini kita pinjam judulnya dari anak cucu kita. Namanya pinjam, ada pertanggungjawaban. Iya, harus dikembalikan. Jadi manfaatnya banyak banget, terutama untuk bumi. Yang utama adalah untuk bumi. Kita selamatkan bumi kita. Membantu menyelamatkan bumi dengan hal sepele yang dianggap orang sepele, tapi sebenarnya tidak sepele. Oke, terakhir Mbak Dwi, apa nih harapan ke depannya? Harapan saya ke depannya, saya menemukan bank sampah itu hanya ada di beberapa lokasi. Pengennya bank sampah itu muncul dari skop paling bawah, per RT, per RW, per desa. Nah, nanti setelah per desa ada lagi per kantor, gitu ya, per pasar, per sekolah. Jadi titik yang kita upayakan untuk mengurangi dari satu titik, jika berbondong-bondong titik, insya Allah ke depannya upaya kita mengurangi sampah, menyelamatkan bumi langsung bisa terlihat. Wih, ini keren ya. Jadi memang kalau di Sumeneb sendiri ada berapa bank sampah? Kalau di desa ya, kebetulan di kecamatan kota itu ada 16 desa kecamatan. Ada beberapa yang masih aktif, ada beberapa yang lagi pingsan, ada beberapa yang lagi innalillah, ada yang enggak bangun seperti itu. Jadi tidak bisa diukur pasti angkanya. Cuman memang masih ada beberapa yang bergeliat gitu. Dan kebetulan yang bergeliat itu juga teman-teman kami lagi gitu ya. Jadi masih circle yang sama. Kami pinginnya kan ke depan bank sampah ini muncul bukan karena apa, tapi untuk apa gitu loh. Manfaatnya apa. Jadi kalau karena apa, kan setelah karenanya diperoleh hilang. Itu saya tidak mau. Pengennya ya ada dan tidak ya tetap ada. Karena apa? Diakui dan tidak, kegiatan ini jujur memberikan banyak manfaat. Dari ekonomi iya, dari untuk segi keberlangsungan lingkungan juga iya, dari kesehatan juga iya. Jadi dari edukasi juga iya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari bank sampah ini sebenarnya. Jadi kalau disuruh hitung angka pasti saya memang kurang tahu ya, tidak menghitungnya. Tetapi masih ada beberapa di desa-desa yang masih aktif. Oke, sangat menginspirasi sekali nih perbincangan bersama Mbak Dwi yang merupakan direktur dari Bank Sampah Mawar. Ibu atau Mbak Dwi Retnowati ya, dari Bank Sampah Mawar. Terima kasih sudah hadir di studio memberikan pencerahan dan inspirasi untuk semua. Bahwa kalau kita mendengar kata sampah, jangan dulu menghakimi. Itu emas berserakan, itu uang berserakan. Benar, kalau kita tahu bagaimana caranya dan itu juga bisa menghasilkan sesuatu gitu ya Mbak Dwi ya. Baik, intinya adalah bagaimana kita membantu menyelamatkan bumi di masa saat ini yang sudah sepertinya semakin kritis ya lingkungan kita. Jadi kalau bukan berasal dari kita, lantas siapa lagi? Baik. Sekian Ruang Komunitas edisi malam hari ini. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.